Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Pemirsa TV Tauhid .id yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah selama bulan Ramadan ini kita akan menayangkan pada setiap harinya tazkirah yang sama-sama mengingatkan kita kepada kebaikan di bulan yang penuh barakah ini, yang mana kita akan mengambil dari tema-tema yang terdapat di dalam kitab Majalis Syahr Ramadan Al-Mubarak karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang insyaallah pada setiap harinya kita akan membacakan dari kitab ini satu tema yang mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah semangat kita di dalam meraih kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Tema yang pertama yang kita bacakan pada hari ini, hari pertama di bulan Ramadan, adalah al-farah biqudumi syahri Ramadan, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Qala hafizahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.
Nahmadullah subhanahu wa ta'ala an manna alaina bibulughi hadha syahr. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita untuk bisa sampai pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yu'inana wa iyyakum fihi ala salihil a'mal. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolong kita semuanya di dalam bulan ini untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Wa an yutimmahu alaina wa alaikum bi khairin wa amalin saleh. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya untuk kita semua. Menyempurnakan kebaikan dan amalan saleh untuk kita semua. Fal muslimu ala khairin daiman. Seorang muslim dia senantiasa di dalam kebaikan. Wala siyama idza manallahu alaihi bi idraki syahri Ramadan wa ghairihi minal mawasimil ibadah. Terlebih ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniai dirinya untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan dan yang selainnya dari musim-musim, yaitu musim ibadah. Wa waffaqahu liktinamiha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuknya untuk bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Wastikmaliha fima syuri'at min ajlih. Dan dia bisa menyempurnakan bulan tersebut terhadap apa yang menjadi syariat, apa yang disyariatkan untuk bulan-bulan tersebut. Bi khilafi ahlil hirman alladzina takunu hayatuhum alaihim wabala. Berbeda dengan mereka ahlul hirman, mereka yang terhalangi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yang mana kehidupan mereka justru menjadi bencana untuk mereka. Tamurru alaihim ayyamul khairi wa syuhurul khairi wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Berlalu hari-hari kebaikan, bulan-bulan kebaikan, tapi mereka dalam keadaan lalai, dalam keadaan berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Fal insanu imma an yasta'mila awqatahu bil khairi fata'udu alaihi bin nafa' wa imma an yasta'mila awqatahu bisyarri fata'udu alaihi bid darar. Seseorang itu apakah dia mempergunakan waktu-waktunya untuk kebaikan, maka kebaikan tersebut dan manfaatnya akan kembali untuk dirinya, atau justru dia mempergunakannya untuk kejelekan, mempergunakan waktu-waktunya untuk kejelekan sehingga madaratnya pun kembali kepada dirinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang itu yagdu, dia berpergian. Maka apakah dia akan menjual dirinya? Apakah dia akan bebaskan dirinya atau justru dia akan menghancurkan dan membinasakan dirinya?
Fal insan huwa alladhi yurabbi nafsahu wa yaqumu 'alaiha. Maka seorang itu dialah yang mentarbiyah dirinya sendiri dan bertanggung jawab atasnya. Fa in ra'aha bil khairi wa zakkaha bi ta'ati wa akhadha bi zimamiha ila ma yanfa'uha. Maka seandainya dia perlakukan dirinya itu dengan baik, dia pelihara dirinya itu dengan baik, dia sucikan dirinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dia kendalikan dirinya terhadap apa yang bermanfaat untuk dirinya tersebut, fa innahu yakunu qad ahsana riayata nafsihi awalan thumma riayata li ghairihi. Maka dengan demikian dia telah menjaga dirinya, memelihara dirinya dengan baik, memelihara dirinya terlebih dahulu, kemudian terhadap orang lain setelahnya. Lakin idza dhayya'a nafsahu falan yar'a ghairahu. Akan tetapi ketika dia menyia-nyiakan dirinya sendiri, falan yar'a ghairahu, maka tidak akan mungkin dia bisa untuk menjaga diri orang lain. Fa idza taraka nafsahu wa ma sya'at minal ma'asi wal kasli fayakunu qad dayya'a nafsahu. Kalau dia biarkan dirinya melakukan apa yang dia sukai dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari kemalasan, maka itu namanya dia sudah menyia-nyiakan dirinya. Wa idza dhayya'al insanu nafsahu famada yahfadhu ba'da nafsihi. Kalau dirinya sendiri pun sudah dia sia-siakan, maka bagaimana bisa dia menjaga yang selainnya? Nafsuhu a'azzu syai'in indahu. Dirinya adalah sesuatu yang paling mulia di sisinya. Walihada yaqulu subhanahu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dan demi jiwa dan apa yang menyempurnakan jiwa tersebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada diri tersebut, kepada jiwa tersebut, jalan-jalan kefajirannya dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Maka orang yang membersihkan dan mensucikan jiwanya, dia telah beruntung. Zakkaha, membersihkannya, mensucikannya, yakni tahharaha minal ma'asi. Dia sucikan dirinya tersebut dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa kammalaha bi ta'ati wal hasanati. Dan dia sempurnakan dengan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Hadza huwal ladzi zakka nafsahu. Inilah orang yang membersihkan dan mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan telah merugi orang yang mengotori jiwanya, yakni dan nasaha bidzunubi wal ma'asi was sayyi'at, yaitu dia lumuri jiwanya dengan kotoran-kotoran dosa, maksiat dan kejelekan. Wa ahmalaha wa tarakaha wa ma turid. Dia sia-siakan, dia biarkan dirinya melakukan apa yang dia inginkan. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a
wa burrizatil jahimu liman yara. Hari di mana seorang itu dia akan mengingat apa yang telah dia usahakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim itu akan ditampakkan kepada orang yang melihatnya. Wa burrizatil jahim, yakni udhirat, yaitu diperlihatkan neraka jahim tersebut liman yaraha, terhadap orang yang melihatnya. Yaraha bi'ainihi, yang melihat dengan mata kepalanya. Nahnu fi hadhihi dunya ma ra'ayna an-nar. Kita di dalam kehidupan dunia ini kita tidak melihat neraka. Ma ra'ayna al-jahim allati dzakaraha Allah. Dan kita juga tidak melihat neraka jahim yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentangnya. Innaha hiya min alamil ghaib. Neraka di dalam kehidupan dunia kita ini termasuk dari alam ghaib. Nu'minu biha, kita mengimaninya. Wa na'malul a'mal allati tujannibuna iyyaha. Dan kita beramal dengan amalan-amalan yang akan menjauhkan kita dari neraka tersebut. Wa nahnu lam naraha, sementara kita tidak pernah melihatnya. Lakin fil akhirati yarahal insanu ayanan amama wajhi. Akan tetapi di akhirat nanti seorang itu akan melihat dengan mata kepalanya neraka tersebut di depan wajahnya. Wa burrizatil jahim, dan diperlihatkan al-jahim ba'da an kanat min ilmil ghaib wa kanat khafiyah. Setelah sebelumnya al-jahim termasuk dari ilmu ghaib dan tidak ditampakkan. Burrizat wa dhaharat amaman nas, kemudian akan dimunculkan dan tampak di hadapan manusia. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Adapun mereka orang-orang yang sudah melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, wa bi'sal ma'wa, a'udzubillah, dan sejelek-jelek tempat, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, ma'wahun nar, la yajidu ma'wa ghairaha, nas'alullahal afiyah, nas'alullahal afiyah. Tempatnya adalah neraka. Dia tidak akan mendapatkan tempat selainnya. Nas'alullahal afiyah. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut akan Rabbnya, khafa ardahu ala rabbih wa qiyamahu baina yadayhi yuhasibuhu. Dia takut ketika dia dihadapkan kepada Rabbnya. Dia takut ketika dia berdiri di hadapan Rabbnya, ketika Rabbnya menghisap dirinya. Wa kullu abdin sawfa yalqah. Setiap hamba pasti akan berjumpa dengan Allah, berdiri di hadapan Allah. Wa yaqifu baina yadayhi wa yuhasibuhu Allahu azza wa jalla. Allah akan menghisap dirinya. Khafa maqama rabbih. Khafahu fi hadhihi dunya. Fa'amila min ajlihi wasta'adda liliqa'illah. Dia takut akan Rabbnya. Dia takut kepada Allah di kehidupan ini. Maka dia beramal dikarenakannya dan bersiap diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan dia menahan dirinya, melarang jiwanya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguhnya surga adalah tempatnya. Hiya al-mustaqarrud daim, tempat yang kekal.
Jannatun arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi. Wa amman naru wal iyadu billah. Adapun neraka wal iyadu billah, fahiya dayyikun wa danqun wa shiddatun wa bu'sun wa alamun hiyal ma'wa. Adalah tempat yang sempit, yang sesak, yang dahsyat, tempat yang jelek dan penuh dengan rasa sakit. Adalah tempat hiyal mustaqar, adalah tempat la yarju annahu yakhruju minha, yang dia tidak bisa berharap untuk bisa keluar darinya. Wa innama hiya ma'wahu daiman wa abada. Dan dia akan menjadi tempat untuknya selalu dan selamanya. Famal farqu baina man kanatin nar wa ma'wahu wa man kanatil jannatu ma'wah. Lalu apa perbedaan antara orang yang neraka menjadi tempatnya dan seorang yang surga menjadi tempatnya? Farqun azim wala yakhtur bil bal. Perbedaan yang sangat besar yang tidak akan bisa kita bayangkan. Wa hadza inqisamul khalqi yaumal qiyamah. Dan inilah pengelompokan makhluk pada hari kiamat. Fariqun fil jannah. Sekelompok mereka berada di dalam surga Allah. Wa fariqun fis sa'ir. Dan sekelompok lagi mereka ada di neraka sa'ir. Wassababu amalul insani fi hadhihi dunya min khairin aw syarr. Dan sebabnya adalah amalan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Apakah itu amalan kebaikan atau justru kejelekan? Wallahu jalla wa ala ja'ala li ibadihil mu'minina awqatan yataqarrabuna ilaihi fiha bita'ati wa yu'adduna ma aujaballahu alaihim. Dan Allah jalla wa ala menjadikan bagi hambanya orang-orang yang beriman waktu-waktu di mana mereka bisa mendekatkan diri mereka di dalam waktu-waktu tersebut kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Dan mereka bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Fayafuzuna biridallahi azza wa jal. Sehingga mereka mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, mendapatkan ridha Allah azza wa jal. Wa yadkhuluna jannatahu yaumal qiyamah. Dan mereka masuk ke dalam surga Allah pada hari kiamat. Wa amma idza ahmalu ma awsahum bihi rabbuhum azza wa jal. Adapun kalau mereka menyia-nyiakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dan perintahkan untuk mereka, wattaba'u ahwa'ahum wa syahwatihim, dan mereka justru mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti syahwat-syahwat mereka, wa dhayya'u faraidallah, dan menyia-nyiakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk mereka, wartakabu ma haramallah, sebaliknya justru melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Fa innallaha a'adda lahum, maka sungguhnya Allah telah menyiapkan untuk mereka naran waquduhan nasu wal hijarah, neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pada neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang bengis dan kasar. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Mereka melakukan apa yang diperintahkan untuk mereka. Fa anta ayyuhal muslim,
fi hadha syahri futihat lakal abwab wa suhilat alaika turuqu ilal jannati fi hadha syahr. Maka engkau, wahai seorang muslim, di bulan ini dibukakan untukmu pintu-pintu, dimudahkan atasmu jalan-jalan untuk menuju surga di bulan ini. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, annaha tughallaqu fihi abwabun niran, bahwasanya pintu-pintu neraka ditutup di bulan Ramadan ini. Wa tufattahu abwabul jinan, dan dibukakan pintu-pintu surga lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Al mu'minun tughallaqu anhum abwabun niran. Orang-orang yang beriman ditutup untuk mereka pintu-pintu neraka fi hadzal syahr, pada bulan ini. Wa yuqbiluna ala taatillah, mereka bergegas dan beribadah untuk senantiasa taat kepada Allah. Wa tufattahu lahum abwabul jinan, dan dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga. Ammal ashqiya, adapun orang-orang yang celaka, fa inna abwaban nirani maftuhatun lahum daiman, maka pintu-pintu neraka tersebut selalu terbuka untuk mereka. Li'annahum la ya'rifuna hadha syahr wa la ya'rifuna ghairahu, karena mereka tidak mengenal bulan ini dan juga tidak mengenal selain bulan Ramadan. Wa innama hammuhum butunuhum wa syahwatuhum wa ma yakmulu lahum hududuhum fi hadhihi dunya alfaniyah. Wa ma yukammilu lahum hududahum fi hadhihi dunya alfaniyah. Yang menjadi perhatian mereka, yang menjadi ambisi mereka adalah perut-perut mereka dan syahwat-syahwat mereka. Dan apa yang menyempurnakan untuk mereka, apa yang menjadi bagian bagi mereka di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Fahaula'i la qimata li hadzal syahr wala li ghairihi indahum. Mereka ini tidak ada harganya bagi mereka bulan ini dan selain bulan ini. Wa innama kullu ayyamihim wa syuhurihim kulluha khasaratun alaihim. Hari-hari mereka, bulan-bulan mereka seluruhnya hanyalah menjadi kerugian untuk mereka. Ma'annahum yatamatta'un bil uquli wal asma'i wal absar, dalam keadaan mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan berupa akal, pendengaran dan penglihatan. Wa bayyana lahumut tariq, dan dijelaskan kepada mereka jalan kebenaran. Walakinnahum ta'amau an dzalik, akan tetapi mereka tidak mempedulikan hal tersebut. Fala qulubuhum yantafi'una biha, hati-hati mereka tidak bisa mengambil manfaat darinya. Wala asma'uhum wala absaruhum, tidak juga pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Walihada yaquluna yaumal qiyamah, karena itu mereka akan berkata pada hari kiamat nanti, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dahulu mendengar dan memahami, maka niscaya kami bukanlah tergolong dari penghuni neraka sa'ir. Yakni nasma'u sima'a qabulin, yaitu kami mendengar dengan pendengaran yang menerima nasihat.
wa na'malu aqla fahmin, menggunakan akal yang bisa memahami. Fahum lahum uqulun walahum asma'un, mereka memiliki akal dan mereka memiliki pendengaran. Lakinnahum lam tanfa'hum, akan tetapi itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. Fasara wujuduha ka'adamihi, keberadaan akal dan pendengaran mereka itu sama saja seperti ketidakadaannya. Lau kunna nasma'u, seandainya kami mendengar, sam'an yanfa'una, pendengaran yang bermanfaat untuk kami, au naqilu, atau kami memahami, akran yanfa'una, dengan akal yang bermanfaat untuk kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami bukanlah termasuk dari mereka yang menjadi penghuni neraka sa'ir. Li'annahu ma yakunu fi ashabis sa'ir ila sam al-bukmul al-umi alladhi la khaira fihim, karena tidaklah yang menjadi penduduk neraka sa'ir kecuali mereka yang bisu, tuli dan buta, yang tidak ada kebaikan pada mereka. Nas'alullah al-afiyah. Falhasil anna hadhihi fursatun azimatun fi umrik, maka kesimpulannya bahwasanya hadhihi, ini adalah kesempatan yang agung pada umurmu. Ayuhal muslim, wahai seorang muslim, faktanimha, maka manfaatkanlah dengan baik. Was'alillaha an yu'inaka 'alal amali salih fiha, dan mintalah kepada Allah agar menolong engkau untuk bisa beramal dengan amalan saleh padanya. Was'alillahal qabula wal mazida min fadlih, mintalah kepada Allah al-qabul, penerimaan terhadap amalanmu, wal mazida min fadlih, tambahan dari karunia-Nya. Fa inna man adraka syahra Ramadan wa makkanahu Allahu minal intifa'i bihi faqad an'ama Allahu alaihi ni'matan 'azimatan la ya'diluha syai'. Karena sungguhnya seorang yang mendapatkan bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala mantapkan dirinya, kokohkan dirinya untuk bisa mengambil manfaat dari bulan Ramadan tersebut, maka sungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang sangat agung untuk dirinya yang tidak bisa diganti dengan apapun. La ya'diluha wallahi ashabul malayin wa ashabul imarati wa ashabul aqarat, dan tidak akan sanggup demi Allah kenikmatan tersebut diganti oleh mereka, pemilik harta-harta, para jutawan, pemilik gedung-gedung, pemilik tuan-tuan tanah. Wallahi, demi Allah, la ya'dilu hadha syahra syai'un liman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala walau kana la yamliku minad dunya wala fulusan. Demi Allah, tidak ada yang bisa mengganti bulan Ramadan ini bagi seorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak memiliki dunia, walaupun dia tidak memiliki uang sama sekali. Idza manallahu alaihi bihadza syahr fahuwa rabih. Kalau Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuknya bulan Ramadan ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa huwa tajiru fil haqiqah, dialah pedagang yang benar-benar sukses pada hakikatnya. Wa huwal ghaniyyu fil haqiqah, dialah seorang yang kaya yang hakiki. Falaisal ghaniyyul ladzi yamliku hadhihi dunya, bukanlah orang yang kaya itu seorang yang memiliki dunia ini.
fa innahu idza dhayya al-akhirah fa innahu fakirun khasirat dunya wal akhirah. Karena kalau dia menyia-nyiakan akhiratnya, maka dia adalah seorang yang fakir, dia seorang yang miskin, dia mengalami kerugian di dunia ataupun di akhirat. Ad-dunya laisat li ahadin. Dunia ini bukanlah milik seorang pun. Ad-dunya mamarrun wa ma'bar. Dunia ini hanya tempat lewat semata. Laisat li ahadin. Bukan milik seorang pun. Fa innahu idza dhayya al-akhirah fa innahu fakirun khasirat dunya wal akhirah. Dan bukanlah orang yang kaya itu yang memiliki dunia ini, karena sungguhnya kalau dia menyia-nyiakan akhiratnya, maka sungguhnya dia adalah seorang yang fakir, seorang yang merugi dunia dan akhiratnya. Ad-dunya laisat li ahadin. Dunia ini bukanlah milik seorang pun. Ad-dunya mamarrun wa ma'bar. Dunia ini hanya sekedar tempat seorang singgah dan melewatinya. Laisat li ahadin. Bukan milik seorang pun. Wa innama hiya mislut tariqil ladzi yamurru alaihi an-nasu kulluhum. Dunia ini seperti jalan yang hanya sekedar dilewati oleh seluruh manusia, wa yatrukunahu li ghairihim. Kemudian dia tinggalkan untuk selain mereka. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum liqtinamil awqat. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla untuk memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memanfaatkan waktu-waktu ini. Wal mubadarah bit ta'at, dan bergegas untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wa taubati minadz-dzunubi was-sayyi'at, dan bertaubat dari segala dosa dan kesalahan kita. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.